Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, sahabat-sahabatku Gelora. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sedang mengadakan kegiatan yang mana kegiatan ini adalah satu rangkaian yang nantinya akan kita mulai dari Akademi Manusia Indonesia. Jadi sahabat-sahabat Gelora, bahwa kita akan melonceng satu proses diskusi, proses pembelajaran bersama, yaitu di kelas Akademi Manusia Indonesia. Ya, ini adalah satu awalan yang akan kita mulai dengan membicarakan satu tema yang pokok, tema yang fundamental, yaitu buku ya, yang nanti akan kita bedah bersama-sama, yaitu Gelombang Ketiga Indonesia. Buku ini sebenarnya sudah ditulis di tahun 2014 ya, karangan yang pertama ada 2014, yang mana ini masih gagasan awal dengan melihat peta sejarah, kemudian realitas, kemudian kondisi global geopolitik yang ada, sehingga muncullah buku ini. Ya, tentu buku ini perlu penambahan, perlu penajaman kembali tentang gelombang yang terjadi di Indonesia, terutama gelombang 1, kedua, kemudian sahabat Gelora kita akan menawarkan gelombang yang ketiga, yaitu adalah 5 besar dunia itu. Nah, gagasan ini sebenarnya seperti apa? Telah hadir di tengah-tengah kita bersama, yaitu yang pertama saya perkenalkan Bapak Arif Awaludin. Ya, ini beliau adalah doktor di Fakultas Hukum ya, Universitas Wijaya Kusuma. Kemudian yang kedua adalah ini dokter juga, kandidat dokter gitu ya, Mas Barit gitu ya. Karena ini kita di tengah-tengah kita ini ada mungkin ya agak generasi tua, Dokter Arif, kemudian yang di sampingnya adalah generasi muda. Ya, nanti bisa menjadi milenial gitu. Sebenarnya apa yang dipikirkan anak-anak milenial gitu ya. Nah, ini yang sehingga nanti kolaborasi inilah yang akan kita dah bersama-sama. Dan nanti sesi yang pertama kita akan mendengarkan paparan dari masing-masing, nanti 15 menit gitu ya, yang dimulai dari Dr. Arif Awaludin terlebih dahulu. Kami waktu kami persilahkan 15 menit. Maksimal ya? Iya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gelora yang saya hormati dan saya banggakan, alhamdulillah tentunya kita bersyukur pada kesempatan hari ini bisa bertemu bersama-sama dan kita berdialog. Ada di sebelah saya ada Mas Barit, kandidat doktor, dan beliau banyak mendalami juga kaitan masalah sosiologis dan juga tentu beberapa hal yang kaitan dengan masalah politik, tentunya sosiologi politik. Terima kasih pada Mas Purwoko yang sudah mengantarkan. Jadi kalau kita berbicara mengenai masalah tulisan Pak Anies Mata tentang gelombang ketiga begitu ya, yang dibuat pada tahun 2014, Pak Anies Mata ini sebetulnya termasuk seorang politisi yang produktif juga nulis buku, menurut saya begitu ya. Beberapa buku ditulis mulai dari urusan masalah yang keluarga ya, masalah membuat pahlawan Indonesia, kemudian juga masalah cinta apa gitu ya, dia tulis juga buku ya, sampai menulis mengenai masalah gelombang ketiga. Jadi kalau saya perhatikan gagasan Pak Anies ini mungkin pada saat itu beliau namanya seusia dengan saya dari segi usia itu ya. Waktu zaman saya tahun 90-an itu sudah ada buku juga namanya judulnya The Third Wave. Jadi gelombang ketiga, tapi yang nulis Alvin Toffler waktu itu.
ya, tahun-tahun 87 itu ada tokoh-tokoh terkemuka, ada Alvin Toffler, ada John Naisbitt ya, nulis buku Megatrend 2000 begitu. Dan mereka semua rata-rata memberikan sebuah penjelasan bahwa dunia ini bergerak dan berubah, begitu gampangnya ya dijelaskan. Tapi kalau misalnya tulisannya Alvin Toffler atau juga Naisbitt itu cerita bahwa kalau misalnya sebuah organisasi tidak berubah mengikuti zamannya segala macam, dia akan terlindas oleh zaman. Itu prinsipnya yang disampaikan. Itu tidak ada permanen tentang organisasi itu ya. Harus terampil beradaptasi menyesuaikan situasi dan kondisi. Nah, agak berbeda tentunya ketika saya membaca tulisannya Pak Anies Mata. Dalam tulisannya Pak Anies Mata ini, saya melihat bahwa Pak Anies mencoba membagi itu tidak berdasarkan perkembangan peradaban. Ya, kalau peradaban itu ditulis oleh Toffler, itu peradaban dunia, mulai dari ada nomaden, kemudian ada agraris gitu ya, sampai industri segala macam ya, informasi. Tapi beliau menjelaskan, membaca dengan perspektif sejarah. Kelihatannya jadi dijelaskan mengenai sejarah, dan dalam sejarah ini dia membaca bahwa ada gelombang di Indonesia, perubahan-perubahan yang sekian lama tidak berubah ketika terjadi revolusi. Jadi revolusi itu menandai babak baru, gelombang pertama selesai. Yang pada awalnya sudah bertahun-tahun, beratus tahun tidak selesai itu Indonesia ya. Ketika Soekarno mengeluarkan gagasan membuat negara Republik Indonesia, buat masyarakat aneh. Ini sebetulnya apa sih negara begitu ya? Buat masyarakat aneh. Masyarakat Indonesia itu sebagian besar adalah masyarakat feodal yang mereka itu sangat terikat pada kerajaan. Jadi ketika mereka pada ikatan suku, ikatan yang namanya kerajaan begitu, buat mereka itu aneh. Negara itu kayak apa itu mereka? Jadi diajak bolak-balik itu susah ya. Sampai akhirnya beberapa anak-anak muda juga, kalau kita lihat dalam sejarah perjalanan bangsa kita ini tahun 1908 itu kan mereka melampaui pemahaman pada masanya bagaimana membuat sebuah organisasi modern ya. Ada Budi Utomo, ada Syarikat Islam, ada Syarikat Dagang Islam segala macam, itu kan melampaui masanya ya. Maka muncul seperti itu dan akhirnya menjadi sebuah gelombang yang semakin kuat, disebutkan Sumpah Pemuda tahun 28. Jadi ini sejarah yang disampaikan oleh Pak Anies ya. Dan 28 itu panjang lagi, masih terus berjuang ya, sampai menyampaikan berbagai macam gagasannya berkali-kali ke masyarakat, pada publik, kepada tokoh-tokoh, bahkan orang Indonesia orang Hindia Belanda pada saat itu ya, yang ada di luar negeri, dialog dengan Bung Hatta, dialog dengan beberapa pakar-pakar atau juga orang-orang dipandang memiliki pengetahuan lah tentang masalah kemana kita membawa bangsa ini. Dan alhamdulillah akhirnya kita merdeka pada tahun 45. Jadi sebetulnya momentum itu ada sebuah momentum yang luar biasa ketika masyarakat diajak berpikir di luar kebiasaan, melampaui akar itu. Meskipun kalau orang bilang adatnya sih masih ke bawah itu, ke bawah lah yang namanya budaya-budaya kerajaan segala macam masih ada, tapi pikirannya sudah melampaui ya. Itu tahap pertama. Dan tahap kedua, pergerakan ini juga kalau kita lihat terus terjadi ketika bangsa Indonesia sudah mencanangkan sebuah konstitusi yang modern segala macam dan baru bisa menjadi sebuah lumayan agak tertata kira-kira begitu ya. Itu adalah ketika berjalan sampai dengan masa-masa reformasi lah kira-kira begitu, pos penataan yang luar biasa. Dari tahun 45 sampai dengan hampir tahun 2000 kira-kira begitu, itu butuh waktu yang panjang itu ya menata. Dan itu sudah jadi sebuah bangsa, negara bangsa sudah jadi, mulai sebagai sebuah negara modern juga sudah mulai, tapi belum tetap mapan. Nah, proses berjalan terus lagi berjalan, dan Pak Anies sampaikan, kayaknya nanti tahun 2024 itu sudah terkonsolidasi namanya demokrasi. Maka harusnya bangsa ini sudah selesai ngurus urusan dalam. Maka kita harus melangkah kepada yang lebih besar lagi. Sehingga dia belum menyampaikan bahwa kita masuk pada yang disebut dengan mencerdaskan kehidupanmu sudah sudah. Tapi yang berikutnya adalah disebut dengan tadi terlibat dalam percaturan dunia. Ya, jadi percaturan dunia terlibat secara aktif, menata bersama-sama dengan masyarakat dunia yang lain begitu, dan mengatur dunia ini berambang ya, tidak lagi menjadi objek. Nah, itulah yang diharapkan Pak Anies dalam bukunya yang gelombang ketiga tersebut ya.
Nah, dalam buku tersebut itu yang saya coba baca juga adalah Pak Anies ini jeli dalam membaca kira-kira membedakan masing-masing apa yang terjadi pergerakan-pergerakan ya dalam setiap gelombang. Apa sih yang menyebabkan terjadinya pergerakan-pergerakan itu dalam masing-masing setiap gelombang dan juga apa capaian-capaiannya. Dan yang menarik juga kata Pak Anies itu nanti tahun 2024 ke sana gitu ya. Ketika konsolidasi demokrasi itu sudah terjadi, maka masyarakat itu sudah berubah. Dan ternyata kita pun sekarang dipaksa berubah. Misalnya contoh ya, yang pada awalnya biasa kumpul-kumpul segala macam, sekarang kumpulnya harus pakai media yang lain. Ya. Sampai akhirnya mungkin ini Mas Pur mungkin bisa jelasan nih, kenapa kok nyebutnya Partai Gelora disebut sebagai partai digital kira-kira begitu ya. Nah, kok nggak manual kira-kira gitu. Maksudnya apa kira-kira begitu. Nah, mungkin boleh jadi itu juga. Karena zaman sekarang itu anak-anak muda zaman sekarang nampaknya mereka lebih susah dikumpulkan, dikonsolidasikan dalam bentuk rapat-rapat. Tapi mereka sebetulnya peduli. Mereka peduli, dia perhatian, tapi cuek kira-kira juga. Bingung juga di antara dua pihak itu. Masyarakat sekarang, anak-anak muda zaman sekarang itu biasa kerja yang multitasking. Ya, dia kerja sambil mancing, sambil ngisi apa gitu, ngerjain PR, begitu modelnya sekarang gitu. Padahal kalau zaman dulu modelnya enggak ya, belajar. Sekarang enggak, ya belajar sambil dengarkan musik, sambil begitu. Jadi, nah inilah yang situasi yang sudah berubah. Maka organisasi pun juga harus berubah. Jadi menurut saya menarik ini Pak Anies gagasan-gagasannya, meskipun dalam beberapa hal harus dicoba karena memang agak berbeda nih cara berpikirnya beliau, begitu agak berbeda ya. Dan beliau mengatakan bahwa bangsa ini harus mengikuti track yang sudah dibangun oleh para pendahulunya. Bahwa bangsa Indonesia punya cita-cita besar, tidak hanya mencerdaskan kehidupan umum, ya, memajukan kehidupan bangsa, kemudian menjamin keamanan dan sebagainya, tapi ikut dalam masalah percaturan dunia. Inilah yang nampaknya perlu dikembangkan sedemikian rupa. Kalau bahasa Pak Anies dalam terakhir itu, beliau mengatakan begini, kita sekarang menghadapi sebuah pandemi yang luar biasa. Kita berada di kapal yang sama, kita menghadapi badai yang sama, dia bilang gitu ya. Maka yang dibutuhkan adalah sebuah kerja sama dalam rangka kita keluar dari krisis yang kita hadapi bersama-sama. Sudah tidak relevan lagi sebetulnya membahas hal-hal yang kalau misalnya berbicara perbedaan. Semua sudah diwadahi yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita sudah punya platform yang sama kira-kira itu. Mari kita bergerak menuju langkah yang jauh lebih maju, lebih ke depan dan mengantarkan bangsa ini menjadi lebih besar. Beliau juga menyampaikan dalam salah satu tulisannya itu langit kita tinggi, ya, tetapi terbang kita terlalu rendah katanya. Jadi artinya kita ngobok-ngobok di urusan bawah lagi kira-kira begitu. Kita harus sudah bisa melangkah ke yang lebih besar lagi. Nah itu yang saya baca dari beberapa tulisan-tulisan beliau, meskipun sempat juga saya ketemu dengan beliau agar dilengkapi lagi nih data-datanya, saya bilang begitu. Karena kesannya Anda itu hanya menjual mimpi saja, saya bilang begitu sama beliau, menjual mimpi. Nah sekarang ini kan orang kadang-kadang bilang nggak laku cerita mimpi itu katanya begitu. Meskipun Anies bilang loh, dulu Pak Karno itu juga menjual mimpi kok katanya, cerita masalah revolusi, bikin negara mimpi semua. Tapi alhamdulillah sekarang menjadi sebuah negara yang kita cintai ini. Saya rasa begitu tanggapannya dari apa yang saya baca dari beberapa tulisannya Pak Anies. Terima kasih. Ya sahabat Gelora, jadi Dr. Arif ini lebih menjelaskan kepada kita terkait dengan sejarah ya, sejarah Indonesia, terbentuknya Indonesia lah kayak gitu. Dan catatannya adalah memang di gelombang yang ketiga ini yang Ustadz Anies Mata sampaikan ini oleh kalangan sebagian orang atau mungkin ya kita belum terbiasa dengan berdiskusi dan sebagainya, ini hanya sebuah mimpi gitu ya. Tetapi memang modal itulah yang harus kita miliki dulu. Karena dengan mimpi itu kita mampu menerjemahkan mimpi itu dalam praktek kita bernegara ini gitu ya. Ya kalau yang sekarang terjadi kan narasi yang terjadi kan hanya berkutit pada ya tentang kepemerintahan saja dan tidak keluar dari ya kalau sekarang kan demokrasi terus. Sebenarnya kita sudah matang demokrasi itu. Kalau kita lihat dalam proses reformasi itu kita sudah selesai
dalam membentuk sebuah negara yang demokrasinya mungkin di kalangan negara-negara Asia itu yang kita paling besar gitu. Sebenarnya sudah punya modal utamanya di situ gitu. Ini pemaparan dari Dr. Arief. Kita break dulu sekitar 2-3 menit.